Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Ali Syamsubranto dari kelas 1 ATPPG dengan NIM 221144013. Di sini saya akan mempresentasikan tentang masalah pondasi pada bangunan di atas tanah bekas empang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertama pendahuluan, pengertian dan fungsi apa itu pengertian dan fungsi dari pondasi bagi sebuah bangunan. Permasalahannya, permasalahannya itu saya dapat kasus dari berita masalah yang terjadi apabila membangun pondasi di daerah tanah lunak. Yang ketiga, selanjutnya adalah solusi. Saya akan memberikan solusi untuk permasalahan pondasi yang berada di tanah bekas empang atau tanah lunak tersebut. Terakhir, itu kesimpulan. Pertama, pendahuluan. Apa itu pondasi? Nah, pondasi itu adalah komponen struktur terendah dari sebuah bangunan yang meneruskan beban ke tanah atau batuan yang berada di bawahnya. Ketahanan bangunan juga tergantung pada pondasinya, karena salah satu fungsinya adalah untuk meneruskan beban dari struktur atas menuju ke bagian bawah atau ke tanah dan batuan di tanah. Selanjutnya itu ada permasalahan. Permasalahan itu saya mengambil di berita rumah warga di Makassar Jaktim roboh. Rumah warga di Jalan Kerja Bakti RT 4 RW 7 Kelurahan Makassar, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur itu roboh karena disebabkan oleh pondasi yang kurang kuat karena dibangun di atas tanah bekas empang. Rumah warga tersebut pun tampak rata dengan tanah, seperti bisa lihat di gambar ya. Itu karena dibangun di atas tanah bekas empang. Nah, kenapa kasus ini bisa terjadi? Salah satu alasannya adalah tanah tanah tersebut bangunan tersebut dibangun di atas tanah yang bersifat lunak. Berdasarkan analisa tanah di daerah rumah tersebut, tanah pada daerah tersebut memiliki jenis tanah lempung. Tanah ini tidak baik bagi konstruksi karena tanah yang memiliki jenis ini membuat pondasi menjadi tidak kuat yang menyebabkan tembok mudah retak dan memiliki kemungkinan untuk roboh. Tanah ini juga memiliki daya dukung rendah, jadi tidak disarankan untuk membangun bangunan di daerah tanah ini. Jenis tanah lempung atau tanah hitam sendiri itu mempunyai nilai kembang dan susut yang cukup besar. Pada musim penghujan itu sendiri, tanah tanah lempung akan membangun cukup besar, dan pada musim kemarau sendiri atau ya kering, tanah lempung itu akan menjadi penyusutan itu besar juga. Jadi bisa dibilang pergerakan tanahnya itu cukup besar lah, jadi tidak stabil. Jadi untuk kestabilan dalam mendukung bangunan di atasnya itu kurang. Dan juga beton itu tidak kuat menahan gaya tarik. Ini contohnya ya, kan eh, tanah bekas empang itu sendiri kalau misalkan hujan sering sebagai penampung hujan jadi lembek, dan untuk kering sendiri tanah lempung ini akan jadi pecah-pecah gitu, jadi keras. Solusi untuk mengantisipasi ketidakstabilan pondasi di atas tanah lempung ini, sebaiknya sebelum membuat pondasi terlebih dahulu tanah lempung tersebut distabilisasi. Hal ini dapat dilakukan diantaranya dengan mengganti lapisan tanah lempung dengan tanah dengan stabilitas kembang susut yang baik, memasang cerucuk atau tiap macam ini, atau membuat pondasi sumuran. Nah, yang pertama itu mengganti lapisan tanah lempung dengan tanah yang stabilitasnya lebih baik. Penggantian lapisan tanah lempung dengan tanah dengan stabilitas yang lebih baik dapat dilakukan apabila lapisan tanah lempungnya tidak terlalu dalam,
sehingga tidak membutuhkan penggalian atau penimbunan yang terlalu banyak. Jadi bisa lebih murah lah gitu. Tanah yang dapat digunakan juga itu biasanya tanah padas, tanah yang dicampur kapur, semen, atau belerang, agar tidak terjadi kembang susut yang besar. Stabilisasi ini akan berakibat nilai indeks plastisitasnya menjadi rendah, di mana terjadi pengurangan batas cair dan peningkatan batas plastis. Gambar-gambar ini contoh penimbunan tanah lempung yang diganti menjadi ditimbun oleh tanah padas supaya indeks plastisitasnya menjadi rendah. Selanjutnya itu memasang cerucuk atau tiang panjang mini. Cerucuk ini dimaksudkan untuk menopang fondasi yang menyalurkan beban bangunan sampai ke tanah yang keras. Jadi di di bawah tanah lempung itu masih ada tanah yang keras dan di cerucuk itu dipasang sampai ke tanah yang keras itu. Penggunaan cerucuk itu akan mengurangi pengaruh kembang susut yang besar pada pondasi. Pondasi menjadi stabil, tidak mengalami penurunan atau perpindahan yang melebihi yang disyaratkan. Cerucuk ini dapat ditancapkan sesuai dengan lebar pondasi dengan jarak antar tiang cerucuk ini berkisar 30 sampai 50 cm tiap tiap cerucuknya, tiap tiangnya. Jadi sekian dari saya, cukup. Kesimpulannya, jenis tanah sebelum sebelum memulai proyek, jenis tanah itu perlu diketahui terlebih dahulu untuk meminimalisir kerusakan pada pondasi pada bangunan. Perencana konstruksi seharusnya dapat membaca situasi di lapangan dengan baik, menentukan jenis tanah supaya mencegah kerusakan yang berlebih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.